tidak senang hati bahwa kakak itu terlalu menghina agama kami. Oh, saya menghina kayak gimana Kak? Coba. Nggak usah lah, kita itu dikasih belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, Kak. Kalau untuk seperti tadi kakak nonton live saya dari awal. Iya, nonton. Lihat nggak tadi kalau Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan menyaksikan debat agama Kristen dan Islam, di mana debat ini dibawakan oleh seorang apologet Kristen yang bernama Agatha. Sungguh menarik saudara, mari kita saksikan bersama-sama. Bubarkan orang yang lagi berdoa novena itu nggak pernah. Islam tuh nggak pernah gitu. Kalau Pipi. Halo, assalamualaikum Kak Agatha, selamat siang. Selamat siang. Maaf sebelumnya ya Kak Agatha. Silakan. Kak bisa di tempat yang jangan agak berisik nggak Kak? Itu ada. Iya. Berisik. Bocilnya Kak. Ke kamar atau kemana gitu. Iya, sebelumnya maaf nih Kak Agatha, maksudnya kita di sini tidak senang hati bahwa kakak itu terlalu menghina agama kami. Oh, saya menghina kayak gimana Kak? Coba. Nggak usah lah, kita itu dikasih belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, Kak. Kalau untuk seperti tadi kakak nonton live saya dari awal. Iya, nonton. Lihat nggak tadi kelakuan Islam Kak? Kak itu kayak gitu tuh biasa gitu. Ya, Kak. Ini kan respon saya Kak. Sebentar. Perbuatan personal itu perbuatan individu. Oh, jadi kalau Islam yang ngomong kotor boleh gitu Kak? Boleh. Kata-kata kotor Kak. Oh, yang tadi tuh nggak ada yang kotor ya? Islam yang naik itu nggak kotor semua ya mulutnya ya? Oh. Jangan salahkan Islamnya, begini Kak, kan agama ini semuanya. Di sini ini agama itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tergantung akhlaknya Kak. Tidak ada yang membelajarkan keburukan. Kita di sini masa sih Kak? Iya, nggak ada. Serius. Loh, kakak itu disuruh berzina loh Kak. Kakak disuruh berzina, kakak nggak tahu? Nggak ada itu di ajaran kami disuruh berzina. Baca Al-Furqan ayat 68 Kak. Coba Al-Furqan ayat. Nggak ada Kak, enggak. Ada, coba baca dulu. Kakak disuruh berzina, disuruh membunuh, disuruh syirik. Makanya at-taubah itu pun boleh. Coba baca aja. Begini Kak. Sedangkan itu di dulu ajaran... dibaca dulu Kak. Takutnya nanti kakak kira saya ini bohong. Dari tadi saya difitnah terus loh Kak. Itu ajaran kalian. Begini Kak. Kalau kita saling menyerang ayat, tidak ada yang mengajarkan keburukan Kak. Di sini kita benar semua, tergantung akhlak, tergantung perbuatan kita. Surga itu ada di berzina itu benar nggak Kak? Sebentar. Nggak ada itu ajaran kami. Ya udah dibaca dulu, itu Allah mulu. Iqra dulu Al-Furqan ayat 68. Coba dibaca Kak. Kita di sini Kak, kalau saling serang ayat. Gini Kak. Yang ngomong di room saya ini bukan narasi liar. Jangan narasi liar, di sini pakai data. Di sini nggak boleh asumsi. Nah kayak yang tadi itu kan asumsi semua. Data dong dibaca. Ayo dibaca dulu. Nggak apa-apa, santai aja. Saya sampai maghrib nanti kok. Ayo 3 jam lagi saya masih bisa live. Ayo. Coba dibaca dulu. Baca. Surah 25 ayat 68. Aduh, naik darah aku guys. Darahku udah keluar lewat ubun-ubun guys. Aduh, udah naik darah aku guys. Aduh, ya Allah. Aduh, sakit banget guys. Gimana Kak Vivi, udah baca Kak? 8 ya Kak? Iya, ayat 68.
Aduh, mau muntah darah aku, guys. Aduh, aduh. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Kita dilarang di situ Dilarang apa, Kak? Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, orang-orang yang tidak membunuh kecuali dengan ajaran yang benar dan tidak berzina, niscaya yang demikian itu akan mendapat dosa. Nah, itu Kak. Kita Iya, kalau tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, berdosa. Jadi kakak harus membunuh, mempersekutukan Allah dan berzina. Kesimpulannya kakak itu salah. Saya nggak menyimpulkan. Saya nggak menyimpulkan, ini saya bacakan ya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, dan orang yang tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, niscaya orang-orang demikian mendapat dosa. Bukan begitu intonasinya Kak, intonasinya. Gimana intonasinya? Ayo. Oke, Ya, kan saya baca intonasinya lain, salah. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Aduh, saya ini salah, intonasinya salah. Ya, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi saya menghujat ya. Aduh, Allahu Akbar. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman, saya salah intonasi lagi. Maaf ya. Tadi saya kelewatan ya. Mohon maaf ya untuk yang ngaku-ngaku ateis tadi. Saya memang agak keceplosan, saya ngetes dia doang itu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Aduh, saya salah intonasi, salah penafsiran. Mohon maaf ya teman-teman, jangan ngamuk ya yang di bawah ini ya. Allahu Akbar. Saya Agatha dengan secara sadar minta maaf ya atas kesalahan intonasi saya, kesalahan saya dalam membaca dan mengetes. Oke. Amin. Silakan Kak. Masya Allah. Gimana Kak Vicky? Salah ya intonasi. Iya, maksudnya itu kita ke Agatha, maaf ya Kak. Di sini kita ada kalau dalam berintonasi, artinya kesimpulannya juga beda, tujuan kalimatnya juga beda. Di situ kita kira-kira intonasinya gimana? Coba Kakak aja deh. Saya minta maaf Kak, saya salah intonasi Kak. Iya. Silakan Dek, gimana yang benarnya Kak? Saya mohon maaf. Mohon maaf ya teman-teman ya. 1,9 kali saya hilaf. Maaf. Saya nggak bisa apa Kak. Saya nggak bisa buka Al-Quran di sebelah kalau sedang live-nya akan mati, akan hilang suaranya. Saya aja ya buka sini, Kakak yang baca ya. Iya. Saya takut hilap Kak kalau baca. Tidak apa-apa Kak. Di sini kita bebas berpendapat. Tidak ada yang saling menyalahkan karena agama semuanya itu benar. Ya, saya tunjukkan ya. Nih, Kakak baca ya. Iya. Buram Kak. Maaf ya teman-teman, saya minta maaf ya, saya salah ya teman-teman ya. Silakan Kak. Di unmute Kak, unmute, jangan di mute Kak, ayo Kak. Nah, silakan Kak. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, berarti orang yang tidak percaya. Ini saya jelaskan satu persatu ya Kak. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, berarti itu bukan muslim Kak. Tujuannya itu. Dan tidak mempersekutukan Allah itu baik bukan sih Kak? Tidak mempersekutukan Allah itu berarti tidak menduakan Tuhan Kak. Bagus. Tidak menduakan bagus Allah. Ya. Ya, tidak menduakan Allah bagus ya. Oke, silakan lagi. Tidak membunuh itu bagus nggak? Ya, tidak membunuh baik nggak Pak? Tidak membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan tertentu. Artinya kita di situ begini tidak Kak. Membunuh gimana? Tidak membunuh orang lain. Ya, bagus nggak itu Kak? Sifat itu bagus nggak, kelakuan itu? Bagus ya? Kecuali alasan tertentu, artinya itu berjihad Kak. Ya. Dan tidak berzina, bagus nggak Kak? Nah, tidak berzina. Coba lihat di situ itu Kak. Bagus. Lihat saja itu.
Nah, itu tidak. Ya, barang siapa melakukan demikian, melakukan yang kayak gimana tuh, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, Itu kesimpulannya niscaya dapat hukuman, Kak. Kakak nanti dihukum loh, Kak. Kalau nggak berzina, tuh gimana tuh, Kak? Bukan begitu tujuan Terus kalimatnya, gimana Kak. dong? Loh, Itu artinya itu seperti yang tidak maaf ya, berzina, Kak. Aduh, tidak aku ternyata salah ya, teman-teman ya. Aduh, udah naik darahku nih. Aku mohon maaf ya, teman-teman, aku salah ngerti itu. Aduh, Kak, mohon maaf ya, aku salah baca ya. Aku salah. Aku tadi juga minta maaf ya, yang tadi sama yang aku ngaku ateis padahal dia Islam itu, aku minta maaf juga ya, Kak ya. Aku ini banyak salah. Maaf saya hilap tadi, teman-teman ya. Mohon maaf ya. begini, Kak. Itu penjelasannya di atas itu, Kak. Penjelasannya di atas. Penjelasannya di Sampai atas. penjelasannya di atas. Kalau kita maksudnya kalau kita tidak melakukan itu atau tidak mendengarkan perintah Allah, itu tidak membunuh, tidak berzina, makanya itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Itu penjelasannya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah, dihukum. Iya. Kalau seandainya itu Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah, dihukum. Kalau seandainya kita melanggar itu, begini, maksudnya begini, sakit Kak. kali, Kak. Bukan begitu, Kak. Iya, Kak. Kalau seandainya Iya, kita baik. melanggar yang di atas itu atau tidak melakukan apa yang diperintahkan, makanya kita akan mendapat hukuman. Itu tidak membunuh, tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah. Begitu maksudnya, Kak. Jangan kita mengambil iya. satu kalimat itu. Aduh, iya, Kak. Baik, Berarti Kak. Baik, Kak. Saya minta maaf ya, Kak, kalau saya salah ya. Saya salah baca tadi ya, Kak Begini, ya. Kak. Begini, Kak. Kita di Minta sini maaf ya. Aduh, aku agama hilaf, Kristen Kak. itu bukanlah agama yang salah, Kak. Tapi di sini kita Islam adalah yang paling bontot. Artinya kalau menurut keyakinan kami itu menyempurnakan. Yang tidak ada di ajaran sebelumnya itu ada di ajaran kami. Begitu, Kak. Bukannya kita di sini menyalahkan Kristen atau menyalahkan agama lain, tidak. Agama Kristen pun tetap kitab dari Allah, Kak. Kitab Agama dari Allah. Kristen kitabnya dari Allah. Dari Allah. Iya. Apa? Menurut Emang apa, bagian Kak, kitabnya agama Kristen itu apa, Maaf, Kak. Maaf, Kak. Kalau saya boleh tahu. Begini, Kak. Oh. Itu sebelum itu manusia yang pertama di dunia ini adalah Nabi Adam. Itu menurut kepercayaan kami, Kak. Dan di setiap nabi itu ada banyak nabi di dunia ini, cuman yang wajib kami iman itu adalah 25 nabi. Termasuk yang kalian bilang Tuhannya kalian. Begitu. Jadi sebelum ajaran Islam ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Itu sebelum Islam ada, itu mereka memang sudah ada. Kalau Nabi Daud, itu kan ada Nabi Daud, ada Nabi Musa. Itu Nabi ada Daud itu Alkitabnya apa, Kak, masing-masing. kitabnya, Kak? Ada kitabnya juga, Ya. Nabi Daud. Iya, ada. Kitabnya juga Nabi Daud. Apa Ada. kitabnya, Kak? Zabur. Oh, Zabur. Iya. Itu yang ngasih Allah. Allah. Itu sebelum ada Islam itu ada macam-macam agama sebelum Islam. Jadi makanya di surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir turun. Ya Allah, Kak, ternyata aku bodoh banget, Kak. Aku minta maaf ya, ternyata aku nggak punya wawasan sama sekali, Kak. Aku minta maaf ya. Aduh, guys. Aduh, udah naik darahku, guys. Aku udah mimisan, guys. Jadi gitu ya, teman-teman ya, kalau tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, kalian dihukum ya. Paham ya? Paham kan? Paham. Astagfirullah. Islam Kristen, Islam. Kapita. Islam. Ya, silakan, Bang. Turun Agatha. Kalau nggak punya referensi, jangan berdebat dengan yang punya referensi. Islam punya referensi yang jelas. Apa tuh referensinya, Gitu. Bang? Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang mereka tampilkan. Saya nggak tahu ambil dari mana, ya kan? Jadi ya berdebat juga harus punya referensi yang jelas gitu. Baik. Saya boleh satu ya, minta referensi ya. Boleh ya, Bang ya? Apa Nih, itu? saya mohon maaf ya. Ya, coba Bang, istrinya Nabi Ibrahim namanya siapa, Bang? Istrinya Nabi Ibrahim, Iya. nggak tahu ya. Oh, nggak ada referensinya. Ada banyak referensinya.
Ya kenapa tawa? Di mana? Di mana? Masa nggak ada loh? Ini Islam punya referensi loh. Ada referensinya. Oke, di mana? Di mana di Quran? Coba Quran surah berapa referensinya? Yuk. Entar. Oke. Ngeri kali aku nengok golok abang nih pedangnya. Gila. Gila. Gua kalau abang ini bisa nunjukkan referensinya di Quran ya, nama istrinya Ibrahim ya. Udahlah. Auto mu'alaf. Bukan enggak. Auto rungkat lah room saya udah. Saya nggak buka koma lagi ya, guys. Saya nggak mau buka koma lagi ya. Sorry, tadi istri lagi nanya kacamata ya. Tadi nanya apa? Sorry, lanjut. Istri nanya kacamata dia bagus nggak? Istri Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim mau tanya di mananya di Quran. Siti Sarah sama Hajar. Oke, Sarah dan Hajar di mana itu tertulis referensinya dong? Al-Quran surah Hud 7173. Buka. Bentar ya, lagi bikin minum. Bentar. Oke, Haji nih. Surah Hud berapa, Pak? 7173. Oke, wait. 71. Kurano cuy. Siap, cuy. Quran cuy. Gila, keren banget. Udah tutup komal gua. Dadah ya teman-teman ya, guys, saya siap tutup komal ya. Ada ternyata referensinya. Astaga Tuhan. Ampun, saya udah ini terakhir kali ya. Dadah teman-teman ya, saya mau tutup komal ya. Gak bisa cari duit lagi lah saya nih gara-gara referensi. Oke. Kita lihat ya. Surah Hud 71. Wa imrautu kematun, dan istrinya berdiri. Lalu ia tertawa dan tersenyum. Maka kami sampaikan kabar gembira padanya dan dari dengan Ishak. Yang belakang sesudah Ishak Yakub. Mana, Pak? Tahu siapa Ishak dan Yakub tahu? Ishak dan Yakub tahu. Jangan dulu ketawa. Saya nanya istrinya, Pak. Iya. Siapa istrinya Ibrahim? Kok Ishak istrinya? Nggak jadi. Bukan lagi komal saya, Pak. Nggak jadi rungkat tuh. Komal saya. Nggak jadi lah. Nggak jadi teman-teman. Udah prepare tadi gue udah mau wassalamualaikum, nggak jadi, Pak. Tahu Ishak itu Dengar ya siapa? teman-teman ya. Ini Islam ini penuh dengan referensi ya. Agatha jangan debat. Agatha nggak punya dalil, nggak punya referensi. Islam dong punya referensi. Ketika dikatakan istri Ibrahim itu adalah Siti Sarah dan Siti Hajar, nggak ada. Kami itu berdasarkan dalil dan hadis. Oke, Kalau di di mana Al-Quran di Quran itu nggak ada. Ishak dan si ini Ishak- kan dijelasin kan Ishak istrinya Ibrahim. Bukan, dengar dulu. Nih, saya yakin Bapak lagi ngelawak Bapak ya. Darah aku, guys. Ini bapaknya ini nih memang suka bercanda bercanda dia mah pasti. Oh, bercanda. Oh, belum itu bercanda. Di mana, Pak? Di mana? Intermezzo Berapa, Pak? ini. Bercanda iklan ya teman-teman ya. Alin tuh gila. Iya, Di mana, Pak? Di mana, Pak? Dalilnya, Pak? Ya sekarang serius Pak ya. Serius. Sekarang serius. Pelintir dulu, Pak, kumisnya, Pak. Siapa tahu. Lagi bengek gue. Jokes lu sekarang tuh main lucu. Live gua. Jokes lu tuh main lucu. Biasanya garing ya. Aduh, nek darah. Ya kamu gue. Islam. Lucu-lucu ya. Nyenengin deh. Pakai dalil loh, gila. Ada literasinya, ada semua. Jangan coba-coba ya Agatha berdebat ya sama orang Islam ya. Berreferensi semua loh. Gila kalian. Enggak, itu tadi
Nah, jangan salah paham tak. Itu turun karena dia itu nggak mau ngumbar-ngumbar ilmu. Jadi itu down to earth. Oh, dia takut mempermalukan saya. Astaga. Yes. Ada lagi, datang lagi. Wah, Astaga. ada lagi deh. Sorry, Gimana, orang nelpon. Itu siap. dalam literasinya bahwa Nabi Ibrahim dikabarkan kepada istrinya. Dalam ini disebut kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada istri Saya Nabi nanya Ibrahim. nama istrinya, Pak. Saya nggak nanya Siti kabar. Sarah. Di mana dalilnya? Ya, lah itu surat Hud itu kan memberikan kabar kepada. Saya nggak nanya kabarnya. Saya nanya nama istrinya siapa. Lah Siti Sarah. Mana? Di mana tertulis referensinya? Dalam ayat itu disebut bahwa kepada istri Nabi Ibrahim Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang namanya Nggak ada kata Ishak. salah di situ. Nggak ada Kita kata cek salah di Arabnya ya. situ. Cek Arabnya ya. Cek Arabnya. Oke, Cek ada nama Arabnya. Sarah nggak ya? Nih ya, Hud. Kita cek ya. Ini tulisan Arabnya, ini cara ngomongnya. Wa imratuhum, bukan. Kalmatun, bukan. Fadahikat, bukan. Fabasaranat saranaha, bukan. Artinya kami sampaikan kabar gembira. Bisaka, bukan. Warmin, bukan. Wah, bapak ngerjain saya. Wah, Bapak ngerjain saya. Ngerjain saya ini, astagfirullah. Di mana Pak ada saranya? Emosian loh saya, Pak. Coba. Hilang lagi. aduh, naik darah. Aduh, naik darah aku. Ngerjain nih orang. Dikerjain gua. Nggak. Naik lagi dia. Ini niat nggak sih ini orang? Wah, nggak beres. Sorry. Orang lagi nelpon. Lanjut. Sibuk lu, Pak. So penting lu. Iya, penting benar. Widih. Ya, jadi di mana Pak dalilnya Pak? Nah, dari sinilah dijabarkan dalam hadis. Kita bukan langsung telang mentah-mentah ayat itu. Gitu. Mana di hadis bolehlah. Ada ternyata Hadis di Bukhari. Bukhari Kitab nomor Ahadits Al-Anbiya. Kisah jam-jam. Nomor Ya, Cari di kisah jam-jam. Nomor berapa Pak? Cari aja di kisah jam-jam. Diceritakan itu. Cari aja di kisah. Katanya Bapak punya referensi. ini ngelawak sih bapak dia tadi nih. Aduh, naik darah aku guys. Yang betul lah Pak. Atau yang punya referensi Bapak Halo. tipu lah Pak. Perlu saya. Enggak lah, ngapain nipu-nipu? Kan diskusi. Saya nggak berdebat, saya berdiskusi aja. Iya, di mana referensinya Pak? Tadi Al-Bukhari, Kitab Al-Hadits Al-Anbiyain dalam kisah jam-jam nomor hadis 3364. Buka. 3.364. Ada di sini nggak ada ya? Oke, 3.364 ya Pak ya. Iya. Nih bapak sampai bohong lagi sama saya. Saya kesal kali aku Pak. Besarin tak? Nih ya, sampai betul nggak ada lagi Pak. Betul kok Pak. Betul ya. Bukhari 3.364 ya. Ya. Itu apa? Bukhari. Astagfirullah. Nih, Rasulullah bersabda, bulan terbelah menjadi 2 bagian lalu Nabi apa ini Udah malas aku. Ada lagi yang nelpon Bapak nggak? Ayo cepet turun lagi, ada yang nelpon. Gimana Pak? Lanjut. Ada kok, referensi nggak ada. Nggak mau lagi aku bukain, mana kerjain aku. Ngambek aku tak ngambek. Dua kali dikerjain aku. Yang bener dong Pak. Saya mau tutup komal nih, soalnya Anda tadi udah nyuruh saya jangan bikin komal yang nggak punya referensi. Iya. Bener dong. Ada lagi yang nelpon dia, banyak kali lah cakap kau dek.
Dibilang adik ngambek, dibilang pagan ngamuk. Dikerjain loh 2 kali loh, sialan emang. Lu kirim permintaan sekali gue ludahin. Nah itu, kirim lah permintaan, ludahin langsung turun kok. Lu tau gak penemu baterai siapa gak? Gua nggak peduli mau itu berdosa mau pasti apa mau buat Islam apa juga, terserah kan? lo ya. Ibnu Terserah lo Basri. mau berbuat Salah, dosa salah, mau buat salah. apa terserah lo. Namanya Baterai. salah. Tapi jangan sekali-sekali Namanya Muhammad Al-Karin. memukul rata. Kalau lu debat ke orang Islam, jangan memukul rata. Dengerin Islam tuh pasapnya. mengajarkan begini sesuai Oh, narasi lu sendiri ya. Oke. Ini mumpung bapak ini orang pintar. Kira-kira Islam ngajarin apa? Coba kalau saya boleh tahu. Kebaikan dong. Shh, jangan. Ini orang pintar. Jangan. Ini orang pintar. Silakan Pak. Kira-kira Islam ngajarin apa Pak? Kalau saya boleh tahu. Aduh, naik darahku. Cepet Pak, apa Pak? Saya bukan orang pintar. Oh, bukan orang pintar. Saya cuma mengingatkan. Oh, Oh, Dananya jodoh. orang pintar loh guys. saya juga nggak mau berdebat sama tentang agama. Oh, Ya, terus Bapak walaupun mau saya naik orang ke atas Islam, mau saya nggak ngapain mau Pak? berdebat tentang agama. Terus Bapak kalau naik ke atas ini mau ngapain Pak? Saya mengingatkan Mau jadi kamu. guru BP. Oh, mengingatkan saya akan apa Pak? Kalau kamu merasa agama kamu benar, Oh, nggak ada. Saya nggak ada ngerasa Pak. Saya nggak janganlah ngerasa. mulut kamu tuh seperti bertolak belakang dengan ajaran agama kamu. Oh, saya nggak ngerasa Pak. Saya nggak ngerasa ajaran saya benar. Tapi memang ajaran saya Kamu benar. juga jangan Yoi. mengikuti Nggak pernah alur ngerasa dong. saya, Kalau Pak. orang lain kenapa kamu ikutin? Karena gini Pak, kalau ngerasa berarti belum tentu. Kalau ajaran Kristen udah pasti benar, bukan ngerasa. Kamu nyuruh orang perang merangin siapa coba? Hah? Saya mah nggak ada Pak nyuruh perang. Allah yang nyuruh Pak. Nih, At-Taubah 29, coba baca. Oh, saya mah nggak berani, orang saya bukan Allah. Masa saya Kamu kalau nyuruh bukan perang? merasa itu agama kamu, jangan kamu menafsirkan agama orang lain. Oh, saya nggak berani nafsir Pak. Saya nggak pernah nafsir. Naksir aja enggak, apalagi nafsir. Break. Naksir aja gua kagak. Coba Iya. Pak, yang nyuruh perang itu bukan saya. Saya dulu, kan Pak. bukan Allah. Dan nasir sama lu siapa? Gak ada. Bapak mungkin salah Pak. Coba benerin lagi Pak. Ah, yang bener Pak. Seriusan loh Pak. Saya nggak ada loh Pak kayak gitu Pak. Ngapain saya nyuruh orang Pak? Coba. Ini kira-kira kalau Quran ini perintah saya Sudah atau perintah jelas Allah, kan Pak? yang diajak debat sama kamu itu kan Siapa? Orang pintar semua kan? Sudah saya Oh iya, bilang, kalau Agatha itu bukan mainstream. ajaran agama kamu. Agatha nggak bisa. Agatha nggak bisa ngelawannya. Faslap lu tahu kalau kan bukan tadi itu gue udah agama sampai kamu, naik bukan darah. Alkitab kamu nggak usah kamu pingsan. tuh nggak perlu. Tuh. Oh Menafsirkan iya. Apa tuh? kitab orang lain ya. Saya nggak pernah nafsir Pak. Kalau Saya kan kamu bukan benar. penafsir. Heeh. Ya Coba, tapi kamu Bapak jangan bisa menjadi nafsir opini Quran? soal agama orang lain tuh agama yang ekstrim, jangan ya. Oh enggak, memang nggak pernah. Islam itu baik ya guys ya. Islam itu nggak pernah ke gereja bawa ransel kena bom gitu kan, nggak pernah. Itu Nggak Ada pernah. buat seperti ini inisiatif Bubarkan kamu orang. pada Bentar Pak, dengar Pak, bubarkan orang yang lagi berdoa novena itu nggak pernah. Islam tuh nggak pernah gitu. Pasti Jadi oknum. kalau lagi puasa tuh nggak berisik, orang boleh jualan apa, oh bebas, nggak ada. Yoi. Kalau Oten itu parah, toanya Iya. berisik banget tuh gereja Oten. Aduh, naik darahku, aduh, emang Oten nggak ada yang beres, naik darah gua. Iya gitu Pak. Memang Oten nih, saya mohon maaf ya Pak. Memang saya nih banyak salah Pak. Memang nggak beres ini saya. Saya akui Pak. Saya minta maaf ya Pak. Saya ini orang bodoh, gitu, Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Nih teman-teman contoh ya, Bang Fadli ini nih orang pinter loh. Dia tahu loh. Kodam gue tadi siapa kata dia? Ucong Pargoy. Hah? Ucong Pargoy. Siapa itu? Ya lu tadi bilangnya katanya pocong Pargoy kodam lu. Astagfirullah. Kita seneng banget loh ada Pak Fadli orang pinter kayak gini loh. Jarang-jarang. Tepuk tangannya guys.
Ini adalah salah satu-satunya muslim yang terpinter-pinteran ya kan. Ini harus dicontoh ya, kayak orang kayak ini gue curiga dia masih ngomong padahal kena minyut. Gue pun mikir gitu aja. Dia jangan-jangan ngomong sendiri teman kena minyut. Lagi ngoceh-ngoceh, marah-marah. Yakin lu? Astaga. Ingat ya teman-teman ya, Oten tuh gak ada yang pintar. Sadar diri kalian. Paham ya, kan jangan sok-sokan. Buka live itu cuma mau cari duit. Masa lu kalau buka komal tuh jangan cari duit. Nggak beres kau. Kurang ajar kau. Cari duit. Besok gue mau jual skincare, temen-temen jangan lupa ya beli ya sama rumah jual skincare.